Shalom, perkenalkan nama saya Rifa Bonar Simbolon dengan NPM 222522010. Saya dari kelas 6 SI Peminatan Basis Data Terapan 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW ataupun Simple Additive Weighting yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama kali sistem pendukung keputusan itu adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah, sistem pendukung keputusan ini hanya membantu manusia, bukan menggantikan keputusan dari manusia tersebut. Nah, nanti di sini untuk pengambilan keputusannya kita menggunakan data dan modelnya. Kemudian SPK ini bersifat interaktif dan fleksibel. Kemudian pada metode SAW atau Simple Additive Weighting, SAW itu adalah salah satu metode dalam SPK yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Metode ini juga sering disebut metode penjumlahan terbobot. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan pada metode SAW nanti adalah itu pertama menentukan kriteria dan nilai alternatif. Kemudian menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Terus menentukan subkriteria dari kriteria yang ada. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat matriks keputusan, kemudian normalisasi matriks keputusan, dan menghitung nilai preferensi serta mendapatkan nilai akhir dari keputusannya. Nah, dan selanjutnya itu tujuan saya untuk membuat sistem ini adalah untuk menseleksi penerima beasiswa dengan tepat dan akurat serta untuk mengetahui kelayakan mahasiswa penerima bantuan beasiswa. Nah, adapun masalah yang sering saya jumpai pada pemilihan beasiswa itu, panitia seringkali kesulitan dalam menentukan penerimaan beasiswa dikarenakan pendaftar beasiswa tersebut sangatlah banyak ataupun ramai. Nah, sekarang kita masuk ke demo sistemnya. Nah, sebelum masuk ke sistemnya, kita diwajibkan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, kita bisa register terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, bisa kita langsung login saja. Nah, di sini pertama kali nanti kita akan menentukan kriteria dan bobot masing-masing dari kriteria. Nah, yang pertama di sini kriteria yang pertama itu ada indeks prestasi kumulatif yang bersifat benefit ataupun menjadi manfaat dengan bobot 40%. Kemudian kriteria yang kedua itu penghasilan orang tua, itu sifatnya cost ataupun biaya yang dimana bobotnya 30%. Kemudian yang ketiga itu jumlah tanggungan orang tua, sifatnya benefit ataupun manfaat, bobotnya 20%. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir, organisasi yang diikuti oleh pendaftar, itu bersifat benefit ataupun manfaat dan bobotnya 10%. Jadi total dari bobot ini adalah 100%. Kemudian dari setiap kriteria yang ada itu memiliki subkriterianya masing-masing. Di sini saya membuat 5 subkriteria dari masing-masing kriterianya. Nah, contohnya di sini kriteria untuk IPK itu ada IPK sangat tinggi, nilai minnya itu 3,75 sampai 4 dan nilai kecocokannya 5. Kemudian untuk IPK tinggi itu nilai minnya 3,25 hingga 3,74 dengan nilai kecocokan 4. Kemudian IPK cukup, nilai minimumnya itu 2,75 hingga 32 hingga nilai maxnya itu 3,24, nilai kecocokannya 3. Kemudian IPK rendah itu nilai minimumnya 2 hingga nilai maxnya 2,74 dengan nilai kecocokan 2. Kemudian IPK sangat rendah, nilai minimumnya itu dari 0 hingga 1,99 dengan nilai kecocokan 1. Begitu juga dengan 3 kriteria yang lainnya. Nah, di sini kemudian di sini ada data mahasiswa. Di sini saya membuat untuk data sampelnya saja. Di sini bisa
untuk tambah data, kemudian bisa edit serta bisa menghapusnya. Nah, pada halaman ini penilaian alternatif di sini adalah data-data mahasiswa yang telah mendaftar beasiswanya. Contohnya di sini NPM sekian, dia menginput IPK-nya 4 dan penghasilan orang tua 5 juta, tanggungan orang tuanya 2 juta dan organisasi yang diikuti mahasiswa itu adalah 1. Nah, di sini ada atribut tambahan yaitu status yang dimana berfungsi untuk menyaring data mahasiswanya. Di sini berfungsi nanti jika nanti di sini statusnya tidak aktif, maka pada tahap rankingan data yang tidak aktif itu tidak diperhitungkan. Jadi data yang dihitung itu hanya yang berstatus aktif. Nah, sebelum masuk ke tahap rankingan, di sini kita akan mengkonversi data ini ke dalam subkriterianya. Contohnya di sini datanya sudah terkumpul, data yang pendaftar. Kemudian kita konversi ke subkriterianya. Contohnya di sini IPK 4, kita cek di subkriteria IPK 4 itu berada di posisi IPK sangat tinggi. Nilai minimumnya 3,75 hingga 4. Nilai kecocokan yang didapat itu 5. Makanya berikut data-data yang sudah dikonversi. Nah, pada tahap normalisasi matriks, di sini kita akan mendapat nilai ini menggunakan rumus dari normalisasinya, yaitu yang dimana rumus dari C1 ataupun dari benefit itu kita ngambil nilainya dibagi dengan nilai max yang ada di kolom ini. Kemudian untuk nilai minimum ataupun ini cost, itu nanti nilai minimum membagi nilai kecocokannya. Begitu juga untuk max C3 dan C4. Jadi di sini contohnya nilai kecocokan dari sini 5 dibagi dengan nilai maxnya yaitu 1. Kemudian nilai kecocokan 3 membagi 3 dibagi nilai max yaitu 5. 3 bagi 5 yaitu dapat 0,6. Begitu untuk seluruhnya. Nah, untuk menghitung nilai akhir, kita menggunakan bobot yang sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu 4321. Sini 4321. Nah, di sini kita kalikan. Ini 4 kali 1, 0,4 kali 1, 0,3 kali 1, 0,2 kali 0,5 dan 0,1 kali 0,4. Seperti yang ada di sini. Begitu untuk seluruh data yang ada untuk mendapatkan hasil akhir seperti ini. Nah, dari hasil yang didapat ini, nilai tertinggi adalah dari V7 yang mahasiswa yang NPM-nya 2225200018. Nilai yang didapat itu 0,94 dengan ranking 1. Nah, di sini pada bagian dashboard saya membuat grafik atau memvisualisasikan data dari rankingannya yang dimana berfungsi untuk memudahkan kita dapat melihat perbandingan dari setiap data yang ada. Jadi di sini yang paling tinggi 0,94 dengan ID 7. Maka kesimpulan yang didapat ID 7 inilah yang lolos dalam penerimaan beasiswanya. Nah, sekian presentasi saya untuk sistem pendukung keputusan ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.